yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Bapa untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Juga beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema kebenaran oleh iman. Nats saya ambil di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, Allah yang maha besar dan penuh kasih karunia menuntut suatu kebenaran yang sempurna kepada setiap orang yang mau masuk di dalam kerajaan Allah. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan matanya menjadi terbuka dan tahu bahwa dirinya telanjang. Sehingga manusia mengambil daun pohon ara lalu dibuatnya cawat untuk menutupi ketelanjangannya. Tetapi Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dari sini saudara kita tahu bahwa telah nyata tentang rencana keselamatan Allah bagi manusia berdosa. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena manusia telah takluk di bawah kekuasaan iblis. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Di dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang ditiupkan angin. Itu sebabnya Allah berfirman di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Benih perempuan yang Allah janjikan kepada manusia itu adalah Yesus Kristus, yang lahir dari perawan Maria, yang telah mati di atas kayu salib di bukit Golgota. Korban persembahan kepada Allah di dalam perjanjian lama dengan cara mengorbankan darah binatang yang tercurah. Itu merupakan bayangan dari darah Yesus Kristus,
anak domba Allah yang sudah terpaku di atas kayu salib. Habel dengan iman percayanya kepada Allah telah mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi korban Kain, yaitu persembahan berupa sebagian dari hasil tanahnya, karena Kain adalah seorang petani, tidak diindahkan oleh Tuhan Allah. Dan kita melihat sepanjang perjanjian lama, semua umat Tuhan yang percaya kepada Allah telah menerima kebenaran Allah dan pengampunan dosa karena iman percaya mereka kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 1-40. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman oleh karena keteguhan iman percayanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Abraham bukan saja percaya kepada Allah dengan perkataannya saja, tetapi Abraham membuktikan iman percayanya dengan perbuatannya. Sebab orang yang benar akan hidup oleh iman. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia tidak berubah untuk selama-lamanya. Allah kita tidak pernah gagal. Allah tidak dapat berdusta, melainkan Allah menjamin firman-Nya, bahwa firman Allah itu ya dan amin. Dan orang yang mau dibenarkan di hadapan Allah harus terlebih dahulu dilepaskan dosa-dosanya. Bukan dari kekuatannya sendiri, melainkan hanya jika ia percaya dengan iman dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dalam kehidupannya. Karena Yesus Kristus telah mati ganti kita untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita, supaya berkat Abraham boleh sampai kepada kita, dan juga kita beroleh Roh Kudus oleh sebab iman percaya kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber iman percaya kita kepada Allah. Kematian dan kebangkitannya memberikan pertumbuhan dan pengenalan kita yang benar kepada Allah. Dan di dalam kebenaran Yesus Kristus inilah kita tidak mau berbuat dosa lagi, tetapi kita akan hidup oleh iman dengan pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan kita beroleh kesabaran dalam berbagai macam pencobaan untuk kita berakar dalam pengenalan yang benar akan Allah. Oleh karena Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati kita. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami, menolong kami, untuk kami senantiasa ingat dan berharap akan Engkau saja. Karena Engkaulah sumber di atas segala sumber pengharapan kami. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah keselamatan kami Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan melindungi kami mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.